Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah di Prodi Akuntansi 2012. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah PPKN dengan Ibu dosen Ibu Fitrah Mulyanti MPD dengan materi Negara Indonesia dan Pancasila. Pengertian dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupannya saat dewasa sebagai warga negara Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna, filosofi, fungsi, dan tujuannya. Makna Pancasila di Indonesia sendiri yaitu Pancasila menjadi satu-satunya landasan penting paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia? Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan mengenai makna Pancasila. Burung Garuda ini sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan, sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila. Adapun sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan bintang yang bersudut 5 berdatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa pada Tuhan. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Adapun sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain, dan kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran maupun keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Nah, rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran perempuan melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Lambang pohon beringin ini digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa dan yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan.
Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, lambang padi dan kapas ini mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai dasar hukum. Baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya, fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dan yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimaksud yaitu ciri khas masyarakat bangsa Indonesia, artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Selanjutnya, menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang melahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Mr. A.G. Pringgodigyo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Dalam tulisan tersebut juga menyebutkan Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945. Yang terakhir, sumber hukum negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara NKRI. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.